قل يا عظيم أنت العظيم قد cium suasananya udah kayak Ramadan, makanya saya masuk juga bagian rumah itu udah kayak kolak. Udah kecil, kalau Ramadan itu udah kecil bersama. Luar biasa. Jadi ibu, bapak yang dirahmati Allah, ya, saya ingin bahas sedikit ya tentang masalah tarhib jadi biar nyambung nanti. Jadi kalau bapak ibu ada begini ada nggak ada sambung ternyata di dalam keterangan riwayat ada. Jadi kegembiraan yang sangat itu ada. Sebelum saya uraikan makna daripada tarhib kita merujuk pada ucapan Nabi menjelang Ramadan, ketika berakhirnya Sya'ban, itu beliau selalu mengungkap kalimat marhaban bil mutahhar, marhaban bil mutahhar, marhaban bil mutahhar. Selamat datang yang mensucikan, selamat datang yang mensucikan, selamat datang yang mensucikan. Lalu sahabat mendengar ini bertanya, wa man mutahhir ya Rasulullah, apa yang mensucikan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, al-mutahharu syahrullah, yang membersihkan itu adalah bulan Syawal, membersihkan dosa-dosa manusia, membersihkan segala kekotoran manusia jika mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman, yang benar-benar imannya, maka seluruh dosanya akan dihapus, akan dibersihkan oleh Allah, dan noda-noda hatinya juga akan dihilangkan oleh Allah. Syaratnya adalah memiliki iman. Ini kalimat marhaban diucap oleh Rasulullah karena Rasul bergembira karena akan mengubur dosa-dosa manusia, dosa-dosa umatnya, bagi umatnya yang benar-benar iman. Kalau yang main-main imannya main bohong-bohongan, kalau imannya bohong-bohongan, iman doang beriman, tapi sesungguhnya mereka bukan orang beriman. Yang bohong-bohongan, kalau yang bohong-bohongan, yang nggak benar itu bohong-bohongan. Tapi iman yang benar itu iman yang bagaimana? Nanti masuk pada target ini. Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh diakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, cirinya cuma dua. Cirinya berapa? Dua. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 3 dan 4. Ciri yang pertama, orang mukmin yang benar imannya adalah alladzina yuqimuna shalah. Mereka adalah orang-orang yang senang atau gemar mendirikan sholat. Jadi sholat 5 waktu itu makanan dia, kenikmatan dia. Jadi kalau sholat itu nikmat, makanya menggunakan kalimat alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau amal sholat itu gak main-main, dia orang mukmin yang benar. Hayya 'alas shalah. Senangnya bukan main, kayak orang mendapatkan uang miliaran, bahkan triliunan, dipanggil oleh Allah. Ya. Karena dia menjadikan sholatnya itu merupakan kebutuhan pokok hidup dia yang bakal tolong. Kemudian yang kedua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu menafkahkan sebagian rezeki di jalan Allah. Artinya yang dermawan, yang gemar bersedekah, ya. Hablum minan nasnya bagus. Kalau yang tadi itu yuqimuna shalah, hablum minallah. Jadi kalau saya simpulkan, orang mukmin yang benar itu hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga bagus. Siapa mereka itu ya Rabb? Di ayat yang keempatnya Allah sebutkan, dan Allah sendiri yang berbicara. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan.
Mereka itulah orang mukmin yang benar-benar imannya. Kalau mereka sudah menjadi orang mukmin yang benar imannya, 3 kemuliaan, 3 jaminan Allah untuk mereka. Apa itu? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Yang pertama, bagi mereka derajat yang tinggi di sisi mereka, dimuliakan oleh Allah, namanya ditinggikan oleh Allah. Derajat mulia ini adalah jaminannya surga. Allah sudah jaminkan kepada mereka, orang mukmin yang benar adalah surga Allah. Kemudian yang kedua, wa maghfiratun, diampuni dosanya oleh Allah. Gak perlu dia minta ampun, Allah sudah turunkan ampunan kepada dia. Dan yang ketiga, wa rizqun karim, rizkinya mulia, mudah mendapatkan rizki. Dia gak pernah mau rizki-rizki haram masuk dalam perutnya, tapi Allah susahkan dia dalam mendapatkan rizki yang haram. Tapi Allah mudahkan untuk mendapatkan rizki yang halal. Itulah orang-orang mukmin yang beriman. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Jadi kalau orang mukmin yang benar, ini jaminan Allah. Makanya Ramadan hadir ini sebenarnya untuk menguburkan dosa-dosa itu. Bagaimana caranya orang mukmin menjadi orang mukmin yang benar? Dari sekarang kita pupuk diri kita untuk semangat menanti datangnya bulan suci Ramadan. Dosa-dosa yang ada pada diri kita, kita mohon ampun kepada Allah. Yang sengaja atau tidak sengaja, yang nyata ataupun tidak nyata, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, kita mohon ampun kepada Allah. Karena dosa hakikatnya 2. Yang pertama, dzunubun bainana wa bainallah. Dosa antara kita dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, suhudon kepada Allah. Kalau dosa kita kepada Allah, gampang kita istighfar, tobat nasuha diampuni. Tapi yang jadi masalah adalah dzunubun bainana wa bainal ibad. Dosa antar kita kepada manusia lain. Ketika kita menzalimi orang, ketika kita menggibah orang, ketika kita memfitnah orang, itu yang menjadi berat bagi kita. Maka sebelum datang Ramadan, kubur semua. Kita saling minta maaf. Tujuan kita datang seperti ini, tapi poteri tujuan itu untuk mengubur dosa antar kita juga, untuk mengubur, menghilangkan, saling memaafkan. Munggahan itu saling memaafkan dosa antar kita, supaya nanti masuk Ramadan ada kenikmatan tersendiri buat kita. Dosa yang suka ngerumpi temannya dirumpiin nama dia, diomongin nama dia. Ada kayak begitu? Ada ya? Dosa. Dosa anak-anak gua yang selalu ngomongin atasannya di luar. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Iya. Memang atasannya nggak tahu. Allah yang tahu dia ngomongin sama kawan. Ya, itu yang kawan di depan kita bagus di belakang. Saya begitu bisa jadi bisa. Padahal itu juga itu soleh. Mulai dari saja. Caranya meleputi hari ini. Kalau kita saling
menzalimi antar dunia, saling memfitnah, menghibah. Ayo kita maafkan. Jangan ada lagi. Kalau masuk Ramadan, dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Kembali nih Bapak Ibu sekalian ya, untuk Ramadan. Ternyata orang mukmin yang benar tadi itu, ketika dia menjalankan puasa, itu menjadi praktik sehari-hari. Puasa itu kan bermakna menahan. Betul? Puasa itu maknanya imsak, menahan. Menahan apa? Menahan dari cara kotor, menahan dari melihat yang haram, menahan dari mendengar yang haram, menahan dari mengambil hak orang lain, menahan dari melangkahkan kaki pada hal-hal yang haram. Itu makna puasa. Menahan dari lapar dan dahaga, serta bersinggah tinggal menunggu waktu datangnya, yang disebut dengan kehalalan waktu maghrib. Itu makna puasa. Jadi umumnya puasa itu menahan. Ternyata orang yang mungkin benar